Shalom Elbers, puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu lagi untuk kita bisa bersekutu bersama menyembah Tuhan. Walaupun kita masih melakukannya secara online, saya percaya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa bersekutu beribadah bersama. Mari saya undang kita semua menyiapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau naikkan satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga senantiasa mau hidup menyenangkan Dia, dan firman Tuhan yang akan kita dengar akan menolong kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Bahkan saat ini kami punya waktu untuk boleh beribadah bersama, bersekutu bersama. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dan menolong kami agar kami menerimanya dengan sukacita. Bahkan Roh Kudus Kau memampukan kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Melbers, senang bisa bertemu dengan kalian meskipun kita tidak bisa live streaming. Tapi saya percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ibadah yang kita ikuti dari awal tadi sampai pertengahan, kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan, biarlah ini akan memberkati kita sebagai anak-anak muda untuk mengerti pesan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ngajak kita untuk sedikit berpikir ya, kalau istilah berpikir keras tentang apa yang saya berikan judul makna hidup ya. Mungkin kalian bilang, waduh kok Kak Marlon ini kita masih muda kok sudah diajak untuk berpikir tentang makna hidup. Tetapi saya pikir bahwa ini adalah panggilan hidup kita sebagai anak-anak muda. Kita bukan sekedar ada untuk dilahirkan ya, menikmati apa yang kita dapatkan di dunia ini ya, ketika kita bekerja, kita menikah, sampai akhirnya kita mati. Hidup kita bukan hanya tentang kehadiran aja di dunia ini, tetapi kehidupan kita, apalagi sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Kristus, ada makna hidup yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ada panggilan-panggilan sebagai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dari Galatia 6 ayat 9 yang mengatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat muda, para Melbers, para anak-anak muda yang ada di Gereja Immanuel, ya remaja, tunas remaja, kalian yang menyaksikan video ini, menyaksikan khotbah ini, sebagai anak-anak muda, sebagai remaja, tunas remaja, kita semua punya mimpi ya. Tentunya kalian punya mimpi, punya keinginan. Kalau orang tidak punya mimpi ya untuk apa dia hidup? Ya, orang hidup ya pasti dia punya keinginan, dan ada orang yang suatu saat kelak dia ingin jadi orang kaya melalui pekerjaan yang dia geluti ya, di tempat kerjanya, di perusahaan, dimanapun dia ingin jadi kaya, dan melalui kekayaannya dia ingin mendapatkan, membeli apa yang dia inginkan. Ada juga orang yang ingin jadi orang cerdas, dia ingin dikenal sebagai orang yang cerdas, pandai ya, pintar. Ketika dia ada di mana orang akan melihat, oh itu orang pintar. Kita coba tanya kepada dia. Mungkin teman-teman yang kuliah jauh-jauh ke Malang ya, ingin pulang di sana di kampung halaman ya, ingin dikenal sebagai orang yang berpendidikan tinggi ya. Dan ada juga orang yang ingin suatu saat menjadi orang penting ya. Ketika kalian sudah sekolah tinggi-tinggi, kalian ingin pulang jadi camat ya, jadi lurah, kepala desa ya, kalian ingin jadi bupati, gubernur, menteri, bahkan ada yang mungkin cita-cita ingin jadi presiden Indonesia. Nah, teman-teman, ada juga yang ingin jadi artis ya, jadi selebgram, ada yang ingin jadi YouTuber ya. Dengan akhir-akhir ini banyak orang artis bahkan ingin jadi YouTuber juga. Dan teman-teman, muncul suatu pertanyaan, apakah semua itu keinginan, mimpi kita ya, kepengen kita itu salah? Jawabannya tidak. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar kepengen, mimpi, cita-cita, itu tidak salah. Tetapi ada yang jauh lebih penting, dan hari ini ya, saya katakan bahwa ingin hidupnya naik terus dan sukses. Kita ingin hidup kita naik terus dan sukses, tidak ada yang ingin dari atas ke bawah ya. Itu ya wajar, natur manusia. Tetapi hari ini kita diingatkan, ini yang penting ya. Hari ini kita diingatkan kalau makna hidup itu tidak semata ditentukan dari seberapa banyak harta kita ya, yang akan kita miliki, rumah besar kita nanti ya, mobil kita yang banyak, mungkin motor kita ya, perlengkapan ya, aksesoris yang mahal. Makna hidup bukan berbicara hanya sekedar hal itu saja, bukan juga tentang popularitas kita, bagaimana kita dikenal orang ya. Kita mungkin banyak diminta pertimbangan-pertimbangan, solusi-solusi untuk masalah yang dihadapi. Dan makna hidup juga bukan berbicara tentang prestasi kita, apa yang akan kita raih suatu saat, tetapi makna hidup lebih berbicara bagaimana kamu pakai hidupmu buat kasih sesuatu yang positif buat orang lain. Itulah makna hidup kita. Dan saudara, ini sepadan sama dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian baca bahwa firman Tuhan katakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, itu panggilan kita. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang Kristen.
Firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 tentang kamu adalah terang dunia. Itu panggilan kita. Kita bukan hanya sekedar hidup, sekedar percaya, tetapi kita harus jadi terang. Dan makna hidup ini berbicara tentang terang hidup, sesuatu yang bisa kamu kasih buat orang lain, dan yang kamu kasih itu adalah hal-hal positif. Jangan kamu dikenal sebagai orang-orang yang menghadirkan mungkin banyak tindakan-tindakan, ya, menghadirkan suasana yang kurang menyenangkan. Dan teman-teman ingat bahwa daripada hanya mengejar mimpi, kepengen, ingin sesuatu, Tuhan bilang di atas semuanya itu ada panggilan hidupmu. Ada makna hidup yang harus kamu berikan bagi orang lain. Dan firman Tuhan hari ini katakan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik, kasih sesuatu yang positif bagi orang lain. Dan orang lain akan lihat bahwa dirimu berbeda. Saya suka dengan Robert Byrne, ya, dia adalah Grandmaster catur. Dia banyak kali memenangkan perlombaan catur sedunia. Dan saya suka dengan kata-katanya, dia katakan seperti ini. Tujuan dalam hidup adalah memiliki hidup yang punya tujuan. Sekali lagi saya baca, tujuan dalam hidup adalah memiliki hidup yang punya tujuan. Jadi teman-teman ingat, kalian hidup bukan sekedar hidup, bukan sekedar sekolah, menikmati, kaya, terus akhirnya mati, ya masuk surga. Tetapi kalian hidup punya tujuan. Dan kalau mungkin saat ini kalian belum tahu tujuan yang pasti, ya meskipun suatu saat nanti kalian punya tujuan yang pasti, firman Tuhan katakan makna hidup kalian adalah memberikan hal yang positif. Berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Teman-teman, saya berdoa biarlah kalian di tempat kerja kalian, di sekolah, di kampus, bahkan teman-teman yang saat ini ada KKN di desa-desa, di sekitar Malang atau mungkin di luar Malang, mari tunjukkan makna hidupmu, berikan hal yang positif, ya, berbuat baik, meskipun kamu ditugaskan oleh kampus, meskipun mungkin kamu ditugaskan oleh bos untuk bekerja, ya, mengerjakan tugas-tugasmu di perusahaan, di tempat kerjamu. Jauh lebih daripada itu, ingat panggilan hidup kalian adalah memberikan, ya, menampilkan makna hidup kalian yang sesungguhnya, yaitu memberikan, ya, memberikan dampak-dampak positif, berbuat baik kepada mereka. Teman-teman, ya, ingat hidup yang bermakna jauh lebih penting daripada segala harta yang dapat kita miliki suatu saat nanti. Ya, sekali lagi, ya, hidup yang bermakna jauh lebih penting dari segala harta. Kalau teman-teman punya pikiran, perasaan, paradigma, perspektif bahwa makna hidup itu jauh lebih penting, maka kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah putus asa ketika apa yang kita raih mungkin tidak kita miliki. Karena bagi kita, saya sudah memberikan makna hidup yang berarti bagi orang lain, dan orang bisa lihat saya dan mereka memuliakan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini memberkati kita, dan sekali lagi mengingatkan kita bahwa panggilan kita sebagai anak-anak muda Kristen adalah menunjukkan makna hidup yang sesungguhnya sebagai anak-anak muda yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami hadir di dunia ini, bahkan kami percaya kepada Engkau bukan sekedar kami percaya, bukan sekedar kami hadir menikmati segala berkat Tuhan, tetapi panggilan Tuhan bagi kami adalah menunjukkan makna hidup kami sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami dapat memaknai hidup kami, memberikan hal-hal yang positif bagi orang-orang yang kami temui, berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat Kristus dalam diri kami dan memuliakan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami menjadi anak-anak muda yang mengasihi Tuhan dan terus menangkap pesan Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di ibadah Melbourne selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.